Apakah BUMN masih bisa diandalkan? Kondisi BUMN kita sekarang ini di pemerintahan Prabowo ini tidak baik-baik saja. Apakah dengan infrastruktur yang luar biasa masifnya ini dibangun, maka harga-harga barang kita menurun? Faktanya ternyata tidak. Indonesia itu adalah harga tol yang paling mahal dari semua negara. Ya, kawan data, kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dari GSRI. Nah, sesuai dengan janji kami pada podcast berikutnya, kali ini GSRI kembali mengumumkan hasil riset berkaitan dengan proyek strategis nasional yang kami janjikan memang kita akan breakdown lebih dalam berdasarkan sektor-sektor yang dikerjakan di dalam proyek strategis nasional. Nah, kali ini kita khusus membahas soal proyek strategis nasional khusus di bidang infrastruktur transportasi. Kita sengaja membahas ini secara khusus dan lebih dalam karena memang banyak sekali data dan informasi yang kawan data perlu ketahui dan perlu cermati lebih dalam sehingga informasi ini bisa dicerna dengan baik dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini juga menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan terutama pemerintahan Prabowo saat ini gitu. Di dalam sektor infrastruktur transportasi ini itu ada 4 bagian besar yang dikerjakan di dalam proyek strategis nasional ini, yaitu pertama jalan tol dan non-tol, lalu kemudian yang kedua itu bandara udara, yang ketiga rel kereta api, lalu kemudian LRT dan juga MRT, jadi ada 3. Lalu kemudian yang keempat pelabuhan, ya. Setelah kita telusuri lebih jauh dari data-data yang kita kumpulkan, nah memang kalau kita bicara soal jalan tol, memang yang paling besar di sektor transportasi ini infrastruktur itu jalan tol yang paling banyak dikerjakan. Itu sebanyak 44. Nah, nilai investasi untuk jalan tol yang dikerjakan itu sebesar 279,757 triliun. Itu. Lalu kemudian yang kedua itu bandar udara. Ada 21 bandar udara yang diselesaikan PSN dari 2016 sampai 2024. Tentu ada yang masih masuk dalam PSN 2025, tapi yang selesai sampai 2024 tercatat ada 21 bandara. Ya, nilai investasinya itu 61,322 triliun. Ya. Lalu kemudian yang ketiga ini kereta api, rel kereta api, lalu kemudian ada LRT, ada MRT. Totalnya ada 15 proyek dengan nilai investasi 410,567 triliun. Dan yang terakhir itu pelabuhan, ada 13 pelabuhan yang diselesaikan dengan nilai investasi 133,389 triliun begitu. Nah, lalu proyek yang begitu besar ini, total semua proyek yang dikerjakan itu ada 93. Lalu kemudian kita masuk ke dalam, kita cermati semua proyek infrastruktur transportasi ini dia tersebar di mana saja. Untuk mengetahui wilayah mana saja yang dibangun berkaitan dengan infrastruktur transportasi ini di
seluruh Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat itu di Jawa tentu ini mayoritas. Yang paling besar proyek infrastruktur ini adanya di Jawa, ya. Jalan tol ada 27 dari 44 jalan tol itu, ada 27 jalan tol itu adanya di Jawa, ya. Lalu kemudian bandara udara yang paling banyak juga dibangun itu di Jawa, sebanyak ada 6 bandara udara yang dibangun. Lalu kemudian rel kereta api, LRT, MRT itu juga semuanya di Jawa ada 8, ya. Lalu kemudian ada pelabuhan, ada 2 di Jawa. Lalu kemudian di urutan yang kedua, kalau bicara jalan tol itu daerah Sumatera. Sumatera itu ada 11 ruas jalan tol yang dibangun. Lalu kemudian kereta api juga paling banyak di Sumatera. Itu sebanyak ada 5 proyek berkaitan dengan kereta api di Sumatera. Lalu kemudian bandara ada 3 yang dibangun di Sumatera, lalu pelabuhan ada 1. Jadi mayoritas proyek ini sebetulnya ada di Jawa dan Sumatera. Kita lihat, misalnya di Kalimantan itu ada juga di luar Jawa dan Sumatera berkaitan dengan tol. Di Kalimantan ada 1 tol, ya. Lalu kemudian bandara udara di Kalimantan itu ada 3 yang dibangun karena ada IKN juga di sana. Jadi ada 3 bandara udara yang dibangun. Lalu kemudian di Bali, NTB dan NTT itu ada 3 bandara udara yang dibangun. Lalu kemudian pelabuhan ada 4 yang dibangun, ya, di NTT. Jadi ini juga dibangun dan kemudian pengembangan yang ada itu jumlahnya ada 4. Lalu di Sulawesi ada tol juga ada. Di Sulawesi ada 3 tol yang dibangun. Lalu kemudian bandara udara ada 2. Lalu kemudian pelabuhan ada 4 di Sulawesi. Lalu di Maluku hanya ada 2 proyek, ya, proyek jalan tol ada di Maluku ada 2, lalu kemudian ada bandara udara 1, ya. Di Papua ada proyek bandara ada 3 yang dibangun, lalu kemudian ada pelabuhan 1 yang dibangun di Papua. Itu berkaitan dengan infrastruktur. Kereta api tidak ada, lalu kemudian Maluku itu hanya ada 2 proyek. Jadi tol nggak ada, lalu kemudian kereta api nggak ada. Di Papua juga begitu. Lalu di Bali, Nusa Tenggara juga hanya ada 2 proyek yang dibangun di sana. Jadi tol nggak ada, kereta api juga nggak ada. Nah itu itu kalau kita bicara soal sebaran, ya, dari proyek-proyek yang ada dari 4 infrastruktur gitu. Jadi nilai proyek total semuanya itu di Jawa itu ada 571,66 triliun, itu ya. Lalu kemudian di Sumatera itu ada 168,26 triliun, ya. Jadi yang lain-lain itu kecil-kecil semua, mulai dari Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, ya.
Begitu, karena jumlah proyeknya kecil dan hanya ada beberapa subsektor yang dibangun di sana, sehingga memang nilainya juga kecil. Jadi kalau kita bicara soal proyek infrastruktur yang paling bagus dan yang paling banyak itu memang ya antara Jawa dan Sumatera. Ini berdasarkan data proyek pembangunan yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi selama kurang lebih 9 tahun, ya begitu. Nah, lalu kemudian kita masuk lagi lebih ke dalam, ya. Kalau kita bicara soal tadi nilai investasinya, kalau kita hitung secara keseluruhan, memang dari total anggaran infrastruktur ini 64,59% dari total anggaran ini itu adanya di Jawa, ya. Lalu kemudian kalau ditambah lagi dengan Sumatera, itu menjadi sekitar hampir 80% anggaran, ya. Nah, jadi 20% itu yang dibagi ke Papua, Maluku, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan, ya. Dengan nilai investasi seperti ini, ya bisa dipahami kalau di wilayah bagian timur memang infrastrukturnya masih relatif ketinggalan dan mengalami keterbelakangan dibandingkan dengan wilayah Jawa dan Sumatera. Ini adalah data yang menjelaskan fakta tentang infrastruktur yang dibangun selama 9 tahun. Nah, ini tentu data ini menjadi sangat penting supaya pemerintah kalau bicara soal pemerataan pembangunan, bicara soal keadilan, data ini harus menjadi dasar untuk bagaimana memproyeksi pembangunan ke depan. Kalau kita betul ingin membangun pemerataan dan ingin betul-betul membangun asas keadilan dalam pembangunan. Ini kita baru bicara infrastruktur. Nanti yang lain-lain juga kita akan tunjukkan, data-data yang di sektor yang lain juga kita akan lihat gitu. Nah, lalu kemudian sekarang kita masuk lebih dalam lagi soal siapa sebetulnya yang membangun proyek yang totalnya ada 93 proyek di bidang infrastruktur itu, ya. Kita lihat sebetulnya dari data yang ada ini, itu 61 proyek itu dibangun oleh BUMN. Ya. Lalu kemudian sisanya dibangun oleh pemerintah pusat, artinya melalui APBN. Swasta ada 10 proyek. Lalu kemudian gabungan antara BUMN dan swasta itu ada 1 proyek. Lalu kemudian pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu ada 2 proyek. Lalu kemudian pemerintah dan BUMN itu ada 1 proyek. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal siapa sebetulnya yang bangun proyek-proyek strategis nasional di bidang infrastruktur transportasi, itu jawabannya sebetulnya itu BUMN. Ya, jawabannya BUMN. Tentu ada swasta di dalamnya, itu ada tadi saya bilang ada 10 proyek gitu ya. Dan yang 100% dibangun oleh BUMN kalau kita lihat secara keseluruhan itu 66,1% itu dibiayai oleh BUMN kita, begitu. Dan kalau ditambah lagi dengan yang tadi kerjasama antara pemerintah pusat dengan BUMN, kerjasama antara swasta dengan BUMN, maka ini nilainya menjadi 70% bahkan bisa lebih
gitu ya kalau dihitung semua. Tapi yang pure dibiayai oleh BUMN itu ada 66,1% gitu ya. Lalu kemudian yang dibangun oleh pemerintah pusat itu kalau di anggarannya itu sekitar 111,283 triliun, sementara dana dari BUMN itu yang pure BUMN itu 585,548 triliun, lalu kemudian swastanya 143,367 triliun. BUMN bersama swasta itu 10,6 triliun, lalu kemudian pemerintah pusat dan BUMN 32,2 triliun. Jadi ini alokasi anggaran baik untuk pembangunan jalan tol, pembangunan bandara udara, pembangunan kereta api maupun pelabuhan. Jadi ini datanya begitu. Nah, dengan data seperti ini sebetulnya pemerintahan Pak Jokowi itu sudah mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh BUMN kita untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional ini, gitu. Dan data menunjukkan bahwa ini BUMN kita saat ini itu menanggung beban utang yang tidak sedikit. Jadi sebetulnya kondisi BUMN kita sekarang ini di pemerintahan Prabowo ini tidak baik-baik saja karena sudah ditugaskan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi untuk membiayai proyek strategis nasional. Ini baru dari satu sektor, ya. Ini baru dari satu. Tadi saya katakan 66,1% yang murni dibiayai oleh BUMN dari sisi infrastruktur transportasi yang dibiayai oleh BUMN, dan sektor-sektor yang lain juga itu juga dibebankan kepada BUMN yang paling banyak, lalu kemudian tentu dari APBN. Apa yang terjadi? Saat ini BUMN kita itu menanggung beban utang yang sangat besar, begitu. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah proyek-proyek misalnya kita sebut jalan tol yang sudah dibangun dengan biaya BUMN yang begitu besar, apakah jalan tol ini sudah beroperasi atau tidak? Lalu apakah jalan tol ini itu sudah bisa membiayai dirinya sendiri? Ternyata problemnya itu tidak sederhana itu, ya. Kondisinya BUMN menanggung beban utang yang cukup tinggi karena ditugaskan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur ini. Pada sisi yang lain, setelah jalan-jalan tol yang dibangun begitu banyak ini, ternyata ini semua jalan-jalan tol untuk membiayai dirinya sendiri aja tidak cukup. Maksudnya untuk biaya operasional jalan tol itu aja sudah tidak cukup. Karena itu APBN maupun BUMN-BUMN yang ada yang mengerjakan harus dibebani lagi tanggung jawab untuk bagaimana membiayai operasional dari jalan tol ini, gitu. Nah, ini fakta yang kita hadapi hari ini. Maka ke depan APBN harus dibebani lagi dengan bagaimana menanggung biaya operasional, biaya maintenance dari infrastruktur jalan tol, pelabuhan, bandara udara, kereta api yang ada. Kalau proyek-proyek ini untuk menanggung biaya operasionalnya saja itu berat. Bahkan ada yang belum difungsikan, begitu. Nah, ini pertanyaan pentingnya, apakah infrastruktur ini yang dibangun ugal-ugalan ini
memang betul-betul direncanakan dengan matang, atau ini sebetulnya ini proyek ambisius begitu, sehingga kelihatan gagah di 1-2 periode, tapi itu menyimpan beban yang sangat besar di sisi yang lain gitu. Nah, lalu kemudian hal yang lain, ya, apakah dengan infrastruktur pelabuhan yang tadi dibangun cukup banyak, jalan tol yang begitu banyak, bandar udara yang begitu banyak, lalu kemudian ada pelabuhan yang begitu banyak, itu memberi sumbangsi bagi indeks peringkat indikator infrastruktur kita. Nah, ternyata enggak. Begitu juga berkaitan dengan logistik. Ada pertanyaan yang penting. Begini, apakah dengan infrastruktur yang luar biasa masifnya ini dibangun, maka harga-harga barang kita menurun? Ya, apakah harga logistik kita menurun? Faktanya ternyata tidak. Kenapa begitu? Karena ternyata jalan tol yang kita bangun dan infrastruktur yang kita bangun ini, ketika difungsikan, itu membebani biaya yang sangat mahal. Ya, coba kita lihat misalnya, tol kita di Indonesia ini yang paling mahal dari semua negara saya ngambil contoh, kami ngambil perbandingan di Asia Tenggara saja. Indonesia itu adalah harga tol yang paling mahal dari semua negara. Begitu. Jadi kita per kilometernya itu 1.300 sampai 1.500 dan rata-rata yang diambil lebih tinggi dari 1.500 ini gitu per kilometer. Bahkan dalam prakteknya ada yang lebih mahal dari itu. Karena jalan tol yang begitu banyak dibangun oleh swasta, dibangun oleh BUMN, lalu kemudian harga jalan tol itu dikasih harga yang sangat mahal. Lalu kemudian dengan biaya BBM kita, harga BBM kita yang juga sangat tinggi, dengan harga jalan tol yang sangat mahal, maka efeknya tentu itu pada logistik kita. Bukannya menurun harga logistik kita, justru ternyata berdasarkan data yang ada sekarang ini, kita itu indeks performance logistik kita itu di tahun 2023 masih di urutan 61. Ya, dari 100 lebih negara, 120-an negara. Jadi indeks kita itu masih di 61. Mestinya dengan infrastruktur yang sangat masif, kalau logistik kita sudah harganya bagus, lalu kemudian daya jangkau dari untuk transportasi arus lalu lintas barang itu menjadi makin baik dan harganya makin murah, mestinya indeks kita itu sudah 50 ke bawah. Ini yang terjadi ini masih 61. Baik untuk indeks infrastrukturnya, indikator infrastruktur maupun untuk logistik. Jadi ini masih sangat ironis gitu. Sementara di sisi yang lain data tentang utang kita itu terus meningkat khusus untuk infrastruktur gitu. Dan pinjaman luar negeri kita kalau kita lihat mulai dari tahun 2016 itu meningkatnya itu sangat signifikan sampai di tahun 2024. Jadi pinjaman luar negeri kita untuk membiayai infrastruktur ini itu nilainya dari tahun 2016 sampai 2024 ini luar biasa besar gitu. Jadi dengan data-data yang ada sekarang ini, pertanyaan penting buat pemerintahan Prabowo, apakah BUMN masih bisa diandalkan? Seperti mimpi Pak Prabowo untuk menyatukan BUMN di dalam Danantara ini, lalu kemudian Danantara menghimpun dananya untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional. Nah, ini menjadi catatan penting dengan situasi dan kondisi BUMN seperti ini. Apakah masih bisa? Lalu kemudian yang kedua,
ternyata ini kita baru bongkar soal infrastruktur transportasi. Belum nanti sektor-sektor yang lain akan kelihatan. Nah, di tahun 2025 pemerintahan Pak Prabowo itu sudah mengeluarkan Inpres tentang PSN yang mau dikerjakan di tahun 2025 sebanyak 77. Begitu. Nah, yang penting sekali untuk dicermati, apakah proyek-proyek strategis nasional yang luar biasa dibangun secara masif di era pemerintahan Jokowi ini sudah berfungsi secara maksimal atau tidak? Itu dulu. Kita belum bicara soal yang mangkrak. Apakah ini sudah berfungsi secara maksimal atau tidak? Atau masih banyak proyek yang dibangun tapi belum difungsikan. Karena itu perlu evaluasi. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, sebelum dilanjutkan 77 PSN yang akan datang, kami sudah punya data tentang PSN-PSN yang akan dibangun di 2025 ini oleh pemerintahan Pak Prabowo. Apakah proyek yang tadi kita bilang, apakah proyek-proyek strategi nasional ini itu punya efek atau punya dampak untuk meningkatkan perekonomian kita atau tidak? Atau ini memang proyek prestis gitu, supaya kita ini kelihatan infrastrukturnya maju, atau supaya kelihatan kita ini wah, tapi sebetulnya menyimpan bom waktu yang kemudian ini akan menjadi beban yang luar biasa baik bagi APBN maupun bagi BUMN kita. Begitu. Nah, sementara hasilnya dari infrastruktur ini aja sudah kelihatan. Ternyata harga logistik kita tidak menurun, malah justru masih tetap tinggi gitu. Lalu terus korelasi dengan infrastruktur ini apa gitu? Lalu harga misalnya pesawat kita. Hari-hari ini pelabuhan makin bagus, bandara makin bagus, tapi harga pesawat kita itu luar biasa. Ini kan menjadi catatan. Begitu juga kita bicara soal kereta api. Nah, kalau bicara soal kereta api, terutama untuk WUS ini, itu juga tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dalam prakteknya, karena kita kerjasama sama Cina, ternyata terjadi pembengkakan yang luar biasa untuk WUS dari Jakarta ke Bandung, maka kemudian beban pembiayaan kemudian itu dibebankan kepada APBN. Jadi kepada pemerintahan yang sekarang ini, menurut hasil riset kita ini, sebaiknya memang itu dievaluasi secara serius. Apakah perlu untuk menggeber lagi 77 PSN ini? Itu pertanyaan penting. Lalu kemudian yang kedua, apakah PSN yang dibangun atau yang dikerjakan 77 di 2025 ini sebetulnya untuk melanjutkan atau membantu untuk memanfaatkan PSN yang sudah ada, karena banyak dari PSN ini sebetulnya yang sampai sekarang itu belum difungsikan. Kalau di bidang transportasi dan transportasi dan infrastruktur ini, kami ngambil satu contoh saja. Bandara Kertajati yang dibangun sangat mewah dan megah dengan biaya yang sangat besar, sampai hari ini bandara itu belum difungsikan secara maksimal gitu. Nah, ini kan ini kan proyek yang menurut kita ini perlu dievaluasi secara serius supaya uang negara ini tidak dihamburkan, lalu kemudian dampak manfaatnya itu tidak dipikirkan secara serius. Hal yang sama juga terjadi di
proyek-proyek yang lain. Nah, kali ini kita memang khusus bicara soal infrastruktur transportasi, sehingga mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kawan data. Berikutnya, di podcast berikutnya kami akan membahas lebih dalam khusus untuk proyek strategis nasional di bidang pangan. Apakah proyek strategis nasional di bidang pangan ini itu sudah menjawab persoalan pangan kita atau tidak? Sudah menjawab kebutuhan pangan kita itu tidak? Baik itu kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. Atau proyek ini justru sebaliknya. Nah, saksikan podcast Datain berikutnya dengan hasil riset GSRI berkaitan dengan proyek strategis nasional pemerintahan Jokowi khusus untuk sektor pangan. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Datain berikutnya. Jangan lupa beri catatan, beri komentar dan berlangganan podcast kita Datain ini sehingga kawan data bisa selalu update informasi yang kami sajikan, dan informasi yang disajikan based on data. Bukan hanya sekedar cuap-cuap, bukan hanya sekedar spekulasi, tapi data yang dihasilkan melalui riset yang sangat mendalam. Sampai jumpa lagi.